Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini muhabbataka wa ma'rifatak. Hadratul Syekh Pangarsa Abah yang kita hormati, kita taati, Al-Mukarramin para wakil talqin bil khusus Al-Mukarram, pembimbing saya Kang Raka Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul, Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Toras, Kiai Haji Pak Faizin, dan seluruh ikhwan akhwat. Saya hadir di masjid yang mulia ini tidak untuk ceramah ya. Hadir karena ingin tabarruk kepada kitab agung Miftahus Sudur. Makanya saya nggak pakai kostum mubalig, masih pakai baju begini nih. Dulu sih waktu pertama kesini nggak pernah pakai baju-baju begini. Pakai tasawuf Sukabumi aja yang rombeng-rombeng, karena katanya kalau tasawuf harus zuhud itu mesti serba miskin. Saya mau pulang dikejar oleh beliau Al-Mukarram Anggaos. Jangan ada titipan dari Pangarsa Abah. Ya, ada apa? Kata Pangarsa Abah, bajunya nggak usah tasawuf. Hah. Maka pulang ke Sukabumi saya langsung masuk toko sandang, langsung memotong bahan 1 setel jas dan 2 setel safari. Dan ternyata di situ Karomah Pangarsa Abah sudah menyiapkan seorang pemborong yang akan membayarkan. Bahkan dia katakan, tambah lagi Kiai. Masya Allah. Baik hadirin, bersyukurlah bahwa kita pada bulan yang lalu telah sama-sama melaksanakan khidmah manakiban di Masjid Kebanggaan Indonesia, yaitu di Istiqlal. Istiqlal itu kalau diterjemahkan merdeka. Di Sukabumi ada lapang merdeka, jadi kalau mau dibalik Masjid Merdeka, lapang Istiqlal bisa. Secara bahasa bisa. Manakiban di Masjid Merdeka. Lalu mau poli di lapang Istiqlal, boleh. Jangan tersinggung, ini bahasa aja. Baik. Di manakah kita melaksanakan majelis manakib? Dimanapun. Di atas gunung boleh, di dalam goa boleh. Kalau bisa di dalam lautan boleh. Ya, pakai kapal selam boleh, pakai karomat boleh. Ya. Apalagi kalau di masjid. Tahadus bernikmat berkah karomah dari Allah melalui Pangarsa Abah. Kalau tidak salah saya umroh sekitar 10 kali, ya, atau lebih mungkin. Insya Allah di Masjidil Haram selalu manakiban. Walaupun tidak semua yang hadir ikut manakib, ya rombongan kita saja menakiban. Katanya Pak Jejen di sana tarekat dilarang. Tarekat di sana disebut syirik, diharamkan. Oh, mereka sendiri nggak tahu tarekat. Mengharamkan tarekat tapi tarekatnya nggak tahu. Umpama kalau saya ditanya oleh askar lah di Mekah atau oleh siapa, "Madza ta'mal?" Apa yang Anda lakukan? Nadhkurullah, natamassak bi ayatil Quran, bi amril Quran, fadhkuruni adhkurkum. Naam. Apa yang Anda amalkan? Zikir, perintah Quran. Kita nggak boleh keluar dari Quran dan Sunnah. Iya, benar juga. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, faqsusil qasas. Kisahkanlah kisah-kisah. Manakiban itu kan kisah-kisah. Benar lagi. Di mana salahnya ini?
Nggak ada. Ya sebagai khodim pangersa Abah dari sisi keilmuan, tidak perlu selamanya saya jadi ketua bidang ilmu dan dakwah. Masa organisasi mesti terus menerus? Nggak boleh. Sekarang ketua bidang ilmu dakwah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Yusuf Hamzah. Ilmunya masih tetap saya, dakwahnya beliau. Tuh ya. Walaupun saya penanggung jawab keilmuannya dengan Al-Mukarramin, ya dakwahnya juga nggak berhenti. Ya, membina para dai juga ini adalah sarananya. Pengajian malam 11 ini bukan pengajian Pak Jejen, bukan pengajian Pangersa Ajengan Gawas, tapi beliau tahun 94 dulu ketika saya mendapatkan perintah petunjuk dari beliau untuk melaksanakan pembinaan mubalik, alhamdulillah. Karena bukan pengajian kami, ya bapak-bapak kesini bukan tertarik oleh kami, tapi karena merasakan limpahan barokah karomah dari Allah melalui beliau. Itu ya. Kenapa? Karena di majelis manakiban untuk khidmah ilmiahnya waktunya sangat terbatas. Maka dilengkapilah dengan perluasan wawasan pada malam ini. Alhamdulillah. Disilakan kalau ibu-ibu, bapak-bapak berangkat ke Beijing, ke Cina, datang ke masjid bersejarah di sana, sholat tahiyatul masjid, zikir, khatam, manakib, silakan. Ya. Dengan sangat hormat. Kalau gitu Pak Jejen ceroboh, jangan cepat-cepat ngomong ceroboh. Nggak ceroboh, ada izin lisan, ada izin ruhani. Anda ke Australia, silakan, wong orang sana nggak tahu ini apaan. Ya. Kalaupun perlu minta izin mau ikut ibadah gitu. Sah. Ya. Jadi jangan disangar-sangarkan ya. Menakiban ini ibadah. Saya katakan waktu di Istiqlal, kalau masih ada umat Islam di dunia yang belum mau melaksanakan manakib, masih sumbang-sumbang terhadap manakiban, itu karena ndak paham kolbu. Penyebab utamanya karena nggak paham betul gitu, nggak memahami kalbu, Pak Haji Palembang. Kalau orang paham tentang kalbu dimanapun, pasti dia akan melaksanakan manakibat. Kenapa orang beli obat ke toko obat atau ke apotek? Karena dia paham penyakit. Kenapa orang nggak mau beli obat? Karena nggak paham penyakit. Kamu sakit? Enggak, cuma suka nyut-nyutan aja di kepala. Beli obat? Ah, nggak mau beli obat, saya nggak sakit kok, cuma nyut-nyutan aja. Orang ini nggak paham penyakit. Kan mudah ya? Mudah sekali, nggak ada maafi muskilah, no problem. Bagi saya memahami dunia ini, memahami ilmu Islam di dunia, di negara manapun, mudah saja memahaminya. Kalau di satu negara, satu daerah masih ada orang yang mempergunjingkan soal manakiban, pasti penyebabnya adalah karena tidak paham betul tentang kalbu. Berani saya bicara pasti itu. Wong dunia ini kebanyakan memahaminya bahwa kalbu itu daging hati. Dalam bahasa Inggris kalbu diterjemahkannya heart apa liver. Tuh si berijib aja the bijis. Oh my heart,
On believe that you alone. Mulai di masjid saya dibereskan. Nanti fitnah lagi, jangan jajan nyanyi di masjid. Kalau baca sholawat pakai lagu nggak apa-apa, tapi kalau ngomong hati pakai lagu salah lagi. Hurt. Bukan daging hati. Kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Tidak ada fisiknya kalbu itu. Kalaupun Rasulullah bersabda, ala inna fi jasadibni adam lamudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Sahih hadisnya, sahih. Ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, ada dalam Bukhari dan lain-lain. Terjemahnya, wahai manusia, ketahuilah bahwa dalam diri kamu sekalian ada segumpal daging. Kalau dia baik maka semua jasad ikut baik. Kalau semua buruk maka semua jasad ikut buruk. Artinya kalau dia tidak baik maka amalan sekujur badan jadi ikut nggak baik. Dialah kalbu, memberi kesan. Si daging kental itulah kalbu. Awal-awal Rasul mensabdakan mudghah, lalu diakhiri dengan kalbu. Saya ulang, dalam dirimu, dalam diri manusia ada segumpal daging. Dia baik sekujur badan baik, dia buruk sekujur badan buruk. Itulah kalbu. Dengan cepat dipahami bahwa kalbu itu daging kental itu. Inilah pemahaman dunia 99,9%. Ulama yang profesor, yang doktor, yang santrinya ribuan, yang hafal Quran 30 juzu, hafal, paham hadis Bukhari 7.000 hadis, yang kitabnya berlemari-lemari, yang sudah selesai kuliah sampai S3 di dunia ini, yang memberikan penjelasan kepada umat, memberikan sajian dalam seminar-seminar nasional, internasional atau daerah. Hampir rata-rata memahami bahwa kalbu itu apa? Daging hati itu. Kalbu teh hati teh. Sok cing tarik heula ngomong. Kalbu teh hati teh. Sanggup sampai sahur nih? Kodok istilah pengersaan, kodok. Kalbu teh hati teh, gitu aja dulu nggak apa-apa, pegang aja dulu, pegang. Sangu teh nasi, nasi teh, sangu teh nasi, nasi teh. Nasi dalam bahasa Indonesia, sangu di dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa, sangoni itu diongkosi. Lain-lain. Ada sangunya, ada ongkosnya. Kalau di Sunda sangu itu kejo. Sego bahasa Jawa ini sego nggih. Sega. Nah, ini sangu Sunda wae lah. Sangu teh nasi, nasi teh. Ini ngobrol bahasa dulu. Ini ada baiknya dirayapi, didekati pemikirannya dari situ dulu. Bisa nggak ngomong begini, bapak-bapak silahkan makan nasi, tapi sangunya nggak boleh. Salah nggak ngomong begitu? Salah nggak? Kok nggak berani nyebut salah sih? Kalau nggak berani nyebut salah, Anda tidak akan tahu benarnya. Salah nggak? Boleh makan nasi, tapi tidak boleh
Sedangkan sangu itu tuh, liur. Itu namanya taroduf. Kalimat beda, makna sama. Sekarang kita masuk kepada kalbu dengan hati. Kebanyakan ulama mubalik, dosen, guru, ustadz di dunia memahami kalbu dengan hati itu seperti sangu dengan nasi. Terjemahnya adalah seperti begitu. Kalbu itu hati, hati itu silakan. Anda tidak akan disalahkan. Kalau Anda menulis dalam paper Anda, dalam skripsi untuk S1, dalam tesis untuk S2, dalam disertasi untuk S3, Anda mengatakan kalbu itu adalah hati. Insya Allah Anda tidak akan disalahkan oleh profesor penguji, karena profesornya sendiri nggak tahu. Bagaimana menyalahkan? Oh, nggak tahu. Kalau kita menerjemahkan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, nggak ada yang menyalahkan. Wong Quran terjemahnya begitu. Karena yang menerjemahkan juga nggak tahu. Ini ngomong berani, nak. Ini sudah melawan arus internasional ini. Kalau bukan, kalau bukan. Ya udah, ketawa aja. Kalau bukan Khodim Mursyid Suryalaya, nggak akan berani ngomong begitu. Saya minta dikritik, ayo. Silakan. Sampai hari ini masih belum ada yang mengkritik bener. Ya, saya bawa gambar di laptop saya tentang kalbu. Insya Allah nanti Ustadz Arifnya sedang ke bawah dulu. Ada tugas dari saya. Kok diam? Penting nih, penting? Oh, penting, Pak. Ya, kalau mau buka-buka omongan saya gini, buka internet. Buka internet. Apakah dari apa itu Al-Aqabah atau dari Jezen aja, silahkan bisa. Ya, atau dari Suryalaya dan lain-lain. Jadi sudah sangat booming, sudah sangat membumi, merata, memasyarakat pemahaman bahwa kalbu itu terjemah bahasa Indonesianya hati. Melayunya juga sama. Kalau Anda ke Melayu, ke Malaysia atau ke wilayah Sumatera, Riau, Kalimantan, kalbu itu hati. Hati itu ini salah satu penyebab orang jadi nggak seneng manakib. Yang seneng aja belum paham. Yang seneng manakib aja belum paham. Apalagi yang nggak seneng. Betul? Nah, jujur aja. Kok Pak Jajan bisa paham? Tenang aja. Karena punya guru mursyid. Apa pernah baca buku? Enggak. Ya. Kalbu diterjemahkan menjadi hati. Maka seperti nasi, sangu, kejo. Sangu teh nasi, nasi teh kalbu teh hati, hati teh. Silakan pegang dulu itu, pegang dulu, jangan lepas dulu. Alhamdulillah, sudah dapat ilmu. Idul Fitri, alhamdulillah masyarakat kita saking gembiranya bisa melaksanakan tugas Ramadan, saumnya, tarawihnya, tadarusnya, qiyamul lail dan lain sebagainya,
Maka ketika datang Idul Fitri, ya ada syukuran. Ini bahasa husnudzon ini. Karena kita sudah menjadi muridnya pengarsa Abah, belajar arif dalam berbahasa. Bahasa suudzonnya saya punya juga. Salah satu kekeliruan kita ketika Idul Fitri bukannya menangis, malah kita poya-poya. Itu bahasa. Begitu bisa ngomong begitu bisa. Ya. Tapi saya sekarang sedang pakai bahasa husnudzon. Saking apa? Tuh, mana mah husnudzon henteu sudah henteu. Saking gembiranya dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang wajib maupun yang sunat, maka ketika datang Idul Fitri, apa itu? Syukuran dengan membuat masakan yang banyak. Sayur-sayur banyak. Antara lain sambal goreng ati. Sambal goreng ati itu menjadi sayur khusus Idul Fitri. Bahkan biasanya membuatnya itu enggak pakai estimasi, enggak pakai perhitungan pas. Selalu lebih. Dan mengingat wala tubadzir tabdzira, kalau memubadzirkan itu saudara setan, maka sayurnya enggak dibuang, diangetin lagi sampai hitam semua. Kentang hitam, pete hitam, daging hitam, semua itulah yang disebutkan di Sukabumi bebeyek. Sebagian menyebutnya belek ketek, sebagian menyebutnya golendrang. Dongdo, ada lagi bahasa Ciamis dongdo, tambah ilmu saya. Bebeyek itu sudah jadi seni itu. Oh, nikmatnya 2-3 hari setelah Idul Fitri kita pakai uli digoreng. Ini juga beda dengan orang Parung. Kalau orang Parung Bogor, kalau uli itu temennya dengan tape ketan. Kalau orang Sukabumi, uli dengan itu sayur yang sudah tidak berstatus. Ya ini apa nyebutnya? Makanya jangan heran rumah sakit di Sukabumi kalau selesai Idul Fitri pasiennya penuh dengan muntaber. Iya, karena memang uli ketan panasnya tinggi plus sayur yang tidak berstatus tadi panas, sama-sama panas bermain dalam perut, maka hasilnya adalah muntaber. Waduh, Pak Jejen kan ini di shot kok omong begitu. Oh nggak apa-apa, ini fakta. Sebaiknya dipelajari oleh Anda, bisa jadi tesis tuh. Enak Pak, ilmu ini semuanya, kejadian ini bisa dijadikan ilmu. Tinggal kemampuan mengemas saja. Menurut penelitian. Nah, sambal goreng apa itu? Hati, karena yang dibikin sambal gorengnya kan dagingnya tidak sembarangan, tapi daging apa? Daging hati. Kalau tadi kita kental sekali menyebutkan kalbu itu, hati-hati itu, berarti bisa disebut ibu sedang membuat sambal goreng kalbu. Pernah ngomong begitu enggak? Berani enggak? Enggak? Oh enggak ya? Enggak berani mengatakan sambal goreng kalbu, enggak berani. Kenapa enggak berani? Kenapa diketawain? Salah. Salah apa enggak? Salah. Katanya tadi kalbu itu, hati-hati itu, berarti sayur hati adalah sayur kalbu. Goreng hati adalah goreng kalbu. Sambal goreng hati adalah sambal goreng kalbu. Tapi Anda tidak berani mengatakan membuat sambal goreng. Artinya ragu-ragu. Artinya nggak panceg. Artinya nggak konstruktif. Artinya duga-duga. Barangkali kalbu itu hati. Barangkali. Oh kan? Jadi enggak.
Berdiri saya. Oh begitu. Ini dunia sedang nggak saklek ini. Di negara manapun rata-rata menerjemahkan kalbu itu hati kepada bahasanya masing-masing. Ya kita ngomong Melayu aja lah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sebagian Thailand, sebagian Filipina menerjemahkan bahwa kalbu itu hati. Dari situlah startnya. Sehingga beranggapan bahwa kalbu itu, padahal buktinya orang bikin sambal goreng hati nggak berani mengatakan sambal goreng kalbu. Sama aja dengan otak dan akal, sama. Saya udah beberapa kali membicarakan ini, tapi nggak bosan saya lah ngomong. Salah seorang sahib saya yang pernah jadi menteri koperasi, nggak usah saya sebut namanya, ikut menakiban di sini. Kalau tidak salah yang dibaca mankobahnya oleh Pak Kiai Mustafa adalah mankobah merebut nyawa. Syekh Abdul Qadir merebut nyawa dari Israel. Ya nyubit saya, yai itu nggak masuk akal itu. Iya, katakan. Itu gimana itu? Jangan jelaskan sekarang. Ini sedang hikmat nanti. Ya nanti. Jangan lupa ya nanti. Penasaran dia. Selesai pengajian masuk ke ruang atas. Karena beliau berada di ruang atas, beliau cari saya, mana Pak Jajan mana? Saya, gitu. Duduk. Iyo boleh. Gitu gimana yang tadi itu? Itu nggak masuk akal itu. Banyak sih, saya sebut mankobah kaget. Mankobah kaget itu antara lain menghidupkan yang mati, ya, menghidupkan lagi orang yang kecebur di laut sudah hancur jadi orang lagi. Ayam yang tinggal tulang belulang jadi ayam lagi. Bapak-bapak pengen bisa begitu? Wah nanti bikin ayam terus. Nanti praktek begitu, praktek bikin ayam dari tulang belulang. Nggak usah ngejar-ngejar gituan lah, ya. Alhamdulillah kemarin baru selesai. Sekaligus saya bersyukur setiap bulan Ramadan saya berkhidmat pengajian pasaran disebutnya, pengajian cepat menyelesaikan satu kitab. Dalam 5 hari selesai Al-Hikam. 5 hari. Silakan para ikhwan kalau merasa perlu diprogramkan setiap bulan Ramadan. Silakan datang ke Sukabumi. Konsumsi sekedarnya beras lauk pauk dan tempat kami sediakan. Itu dari Nahdiyin, dari mana-mana banyak yang ikut. Syukur-syukur kalau dari para ikhwan akhwat. Supaya belajar tarekatnya disertai dengan pengetahuan. Selesai 5 hari selesai. 292 hikmah. Makanya suara saya agak begini karena dari ba'da taraweh sampai sahur sampai jam 2. Ngaji terus. Dari jam 9 pagi sampai setengah 6. Istirahat sholat aja. Nah, itu Al-Hikam. Mohon maaf kalau tidak diumumkan dari kemarinnya. Andaikan diumumkan barangkali ada yang mau ikut. Alhamdulillah komentar dari para ulama banyak yang ngomong, baru saya dengan hikam seperti begini. Biasanya orang kalau ngaji hikam anti dunia, meninggalkan jabatan, meninggalkan usaha, tinggalkan dunia. 292 hikmah yang saya baca, tidak ada satupun hikmah itu kata mutiara yang meremehkan dunia, tidak ada. Jadi saya sekarang berkesimpulan hikmahnya tidak apa-apa. Yang suka berpemikiran begitu sang pembahasnya. Ketika sang pembahas mungkin kurang sejahtera kehidupannya, maka begitu dia baca hikam, nah ini gua tembakin ini,
tembakin ke sana, tembakin ke sini. Tidak ada. Bahkan hikam justru cerdas. Hikam adalah bisa dipedomani untuk sebuah negara agar maju. Begitu. Itu setelah ajengan jajan dibimbing oleh pengarsa Abah. Ya. Kenapa? Karena dulu saya paham hikam ilmu. Tasawufnya tasawuf ilmi, tasawuf filsafat, tasawuf pengetahuan. Setelah belajar ke Suryalaya menjadi tasawuf praktis, pengamalan. Orang bisa jadi ahli resep. Kalau ditanya, ibu bisa resep sup? Bisa. Oh, ibu ahlinya sup. Sup ayam, sup sapi, sup unta. Pinter. Daging ditambah dengan bumbu-bumbu pakai air, tapi nggak pakai kunyit biasanya. Ya. Semur bisa. Rendang bisa. Opor pinter. Ibu pernah masak? Nggak pernah masak sih. Jadi kalau makan ngegel katel. Saya dulu sudah jadi ahli ilmu tasawuf, tapi tidak praktik tasawuf. Itu yang mengakibatkan hikam menjadi kelayaban gitu pembahasannya. Jadi hikam cuma berfungsi dua. Satu, menyanjung-nyanjung para wali. Yang kedua, membentur-bentur orang lain. Itu dampaknya. Ini hikam Indonesia, saya tahu. Karena yang ngomong bukan praktis, bukan praktisi. Setelah saya belajar jadi praktisi, mengamalkan, tidak ada satupun hikmah dalam al-hikam yang membentur dunia. Yang mana? Hikam yang mana? Iradatu kat tajrid ma'iqamatil hayyaka fil asbab binas syahwatil khafiyah. Hei, di bidang makrifat kamu harus berjuang. Jangan berdiam diri, kecuali kamu oleh Allah sudah dijadikan murad tadi, sudah dijemput oleh Allah, tinggal Anda menikmati. Tetapi justru ibadah orang yang sudah wasil lebih tinggi, karena dia sudah menjadi ahli kurbah. Begitupun rizki. Hei orang-orang, jangan malas, kamu harus mencucurkan keringat, harus berusaha mencari rizki. Jangan bermain tajrid di makom asbab. Kecuali kalau kamu sudah ibadah baik, dinilai oleh Allah, rizkimu tanpa harus mengeluarkan keringat lagi, datang sendiri, silahkan ibadahlah yang benar. Mana bisa disebut anti dunia? Yang ngomong aja yang belum punya dunia. Baik, hadirin. Tadi sampai di mana kalbu ya? Nah, ketika sohib saya itu, ikhwan kita bertanya begitu kepada saya, dia mengatakan gak masuk akal. Saya katakan sambil ketawa, diulang nunjuknya. Ya begini nggak masuk akal Pak Jejen. Ya nunjuknya yang keliru. Loh, kok keliru Pak Jejen gimana? Ya akal kan ke sini. Keliru saya katakan. Itu bukan akal, itu otak itu. Bahasa Arabnya otak bukan akal, dimal. Bukan akal, dimal. Otak. Sapi punya dimag, otak sapi digoreng enak. Ayam punya dimag, apalagi udang, otak nana tuur. Tai kahulu-hulu disebut. Ya, disebut otak udang kan? Oh gitu ya. Apa beda Pak Jejen? Insya Allah beda sih. Bedanya? Ya kalau situ lapar, masuk rumah makan Padang, minta, bang, saya mau makan dengan goreng otak. Aduh, coba minta goreng akal. Ada yang pernah makan dengan goreng akal, pepes akal, rendang akal? Nah gini-ginian ini, perbaikan ini, pelurusan ini, mahal ini. Andaikan tidak disaluri ilmu oleh beliau, mana bisa orang sebodoh saya tahu ginian. Contoh, mobil mogok, supirnya nggak ngerti onderdil mobil. Begitu mogok yang ada marah-marah terus. Dasar mobil tolol, goblok. Puh.
dia tendang, dia tumbuk. Mungkin kata mobil, aku yang gila apa kamu yang sepeleng? Yang mogok mesinnya dirojokkan knalpot. Nah, udah 3 hari 3 malam. Ngapain Pak? Bersihin knalpot. Memangnya di situ penyakitnya? Barangkali. Tuh kan? Ini barangkali ini. Lain dengan datang bengkel profesional. Apa mobilnya Pak? Mogok Pak? Iya, gimana nih? Ya udah, Bapak ngeteh aja lah. Dia cek ya. Gue pakai emosi. Gue pakai sombong-sombongan, gak usah, cek aja. Pertama yang dicek apa? Saluran minyaknya dulu. Jalan bagus. Lalu strumnya tek. Kenapa ya nggak jalan? Ada gangguan. Ternyata cuma apa itu? Ada satu kabel yang nggak tersambung. Ada saklar yang nggak tersambung. Begitu disambungkan sedikit, cuma tuh jalan. Mercedes saya pernah mogok di Bandung. Anak saya nggak ngerti, nelpon, Pak mogok, ya cari bengkel. Bingung, nggak ada uangnya, ngutang aja. Apa sulitnya? Cari bengkel, apa coba? Naon teh, teh, yang bulat, sikringnya putus, maka untuk hidup lagi cuma dibantu dengan kertas rokok yang ada timahnya itu, bungkus etik Mercedes baby band mogok, lalu hidupnya dengan kertas bekas rokok. Cuma tuh karena ahli memperbaiki kalbu orang pakai pidato, ya baguslah. Ibarat ngerojokan knalpot itu. Pidato dalil kan itu kan dia bagus. Masa orang pakai dalil disebut jelek? Udah pakai nangis segala. Ya bagus. Pertanyaan dari saya mudah. Lo ahli apa bukan sih? Ya, umat sih yang namanya orang bodoh. Seneng aja. Paham? Tahu intinya manakiban di Istiqlal? Tuh salah satunya. Izin Allah melalui karamat Hadrati Syekh Guru Agung, Allah membuktikan ini alatnya dan ini ahlinya. Yang lain silahkan ya, belajar bahas-bahas kalbu boleh, belajar nangis-nangis boleh, bagus. Pak Ari Ginanjar betapa profesionalnya beliau. Wong kalau ikut training di beliau, ada yang pernah ikut? Saya kalau pakai logo-logonya, sini pakai logo EISKI, sini pakai pita mas dari Dokter Utami Rusli. Saya banyak gitu-gituan ya kalau mau dipakai. Nanti rame ke sini ya. Nah, bagus Pak Ari Ginanjar jujur. Kalau mau dibahasa luruskan, beliau mengatakan, ya kami cuma sampai begini, Kang. Ya bagus, menyeberangkan orang dari sekuler, dari kurang mengenal agama menjadi mengenal agama. Dari yang dipikirkan cuma urusan bisnis, sekarang mau memikirkan akhirat. Bagus. Tapi beliau mengatakan jujur, Kang, ini paling 15 hari, kata beliau. Makanya selanjutnya silahkan. Kepada Pak Wahfiuddin, kepada kita-kita lah semua sebenarnya. Alumni yang kurang lebih sudah 700.000 itu, silahkan dibina. Oleh Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini kegiatan EISKI. Nih, pakai layar segede-gede, badawang tuh, pakai musik, pergi, ya, bagus tuh.
Bagus. Ya. Nangis semua. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagus. Ayo umat ini garap keroyok oleh yang ahli ini, yang ahli ini. Ayo. Tapi sebaiknya semuanya jujur bahwa kami ini pengantar. Untuk perbaikan sebenarnya serahkan kepada, kan enak ya. Ini nggak kultus ini, ngomong ilmu ini. Wong kalbu saja tadi masih keliru paham. Bahwa yang disebutkan kalbu, nih, bukalah Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Izin Allah, Habib Umar Al-Yamani, beliau sering datang ke Indonesia. Kalau beliau datang maka beliau melaksanakan pengajian Ihya. Izin Allah ketika saya ikut di Bogor, yang dibahas pas ini Ihya juz awal, Kiai Pak Izin. Ruh nafsu akal kalbu, ruh nafsu akal kalbu. Kalbu dulu nyebutnya Rib. Kalbu nafsu ruh akal, kalbu akal ruh nafsu, kalbu. Kalbu akal ruh nafsu, ngomong. Kalbu akal ruh nafsu. 4 kalimat maknanya sama. 4 kalimat maknanya sama. Kalau Bapak mengatakan enggak begitu Pak Jajan, ahlian mana kamu dengan Imam Ghazali? Ngukur diri. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau ya ahli ilmu kalam, ya ahli ilmu filsafat, ya ahli ilmu hikmat, ya ahli ilmu fikih, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli tasawuf. Di dalam Ihya-nya menyatakan kalbu, akal, ruh, nafsu, 4 kalimat maknanya sama. Itu juga. Kita seling kental Indonesia menyebutkan kalbu adalah daging hati, akal adalah otak, ruh adalah nyawa, nafsu adalah marah. Kan? Begitu amatir. Sadar Anda. Indonesia itu di situ pemahamannya. Kalau orang marah, nafsu lah, sok nafsu tuh. Maka kesimpulannya nafsu jelek, kan? Nafsu itu jelek, nafsu itu jelek. Tapi kalau Anda mau makan, nggak enak makan, disebutnya nggak nafsu makan, maka cari obat untuk nafsu makan. Kurang nafsu makan, beli jamu nafsu makan. Artinya perlu apa? Perlu nafsu tak liar tuh. Di satu pihak nafsu digoreng, di lain pihak kurang nafsu sah. Malam Jumat diajaki oleh istrinya halal. Pak, malam Jumat nggak nafsu. Kurang nafsu beli jamu tangkur ramuan Madura. Normal ngomong begini nggak porno ini. Wong kamu juga produk itu. Yang penting halal. Ya toh? Kurang nafsu beli jamu nafsu. Jadi nafsu penting. Kurang nafsu sholat beli jamu. Air mancur nggak bikin, sido muncul nggak bikin, yang ada di Suryalaya. La ilaha. Tuh. Ayo, mau kemana? Saya aja yang ketua umum Majelis Ulama ke sini untuk bidang itu khususnya. Ya. Nafsu itu dipahaminya terlalu dangkal. Indonesia ini memahami kalimat keagamaan mungkin karena didesak keperluan terlalu cepat ngomong. Fitnah, coba. Saya mau dengar. Fitnah baik apa jelek? Baik apa jelek fitnah itu? Membahayakan apa enggak? Besar dosanya apa enggak? Lebih besar daripada yang kenceng kalau ngomong lebih besar daripada. Nah, keliru kamu. Enak kalau ngomongnya udah kenceng lalu sebut keliru gitu.
Karena di Indonesia memahami fitnah adalah menuduh. Ayatnya jelas, al fitnatu asyaddu minal qatli. 3 orang anak lagi pada main gundu kah atau main apa ya, utik disebutnya. Pokoknya main congklak umpamanya, 3 orang. Tercium bau kentut. Kata yang satu, modal sih ya. Karena bau. Lalu dia ngomong, modal. Lu kentut ya? Fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Coba bawa ke sidang ilmu S1 aja dulu. Judulnya adalah tentang fitnah dengan dalil al fitnatu asyaddu minal qatli. Penelitiannya tentang kentut anak. Jadi di situ disimpulkan bahwa menuduh kentut lebih besar daripada membunuh. Loh, Anda ketawa, kenapa ketawa? Mentertawakan hukum yang saya keluarkan, padahal berdasarkan Al-Quran. Qurannya benar, yang keliru pemahamannya. Itulah Indonesia. Untung ada anak bodoh ini. Tanu ngabing-bing netet. Kenapa saya cium tangan terus pada beliau? Ya, saya memandang beliau adalah kepanjangan tangan pengersa Abah bagi saya. Pengersa Aang, pengersa Uwa, Akeh, dan lain-lain. Oh, kok diem? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Buka tafsirnya. Antara lain, memperjuangkan agama, mendapatkan fitnah itu ujian. Fitnah itu ujian, cobaan. Seperti Bilal, ia harus dicambuk, ia harus terlentangkan di atas pasir panas, ditindih dengan batu besar, dicambuk terus menerus. Asyaddu minal qatli. Dari satu sisi itu lebih berat daripada orang yang langsung terbunuh. Bahkan al-fitnatu asyaddu minal qatli, asyirku, menduakan Tuhan, itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kalau diurai, ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah. Ada syirik khafi. Di dalam kalbu ada penyakit, sama aja lebih besar daripada membunuh. Kalau mau ditarik pakai ilmu tasawuf, nih yang harusnya. Asyaddu minal qatli. Indonesia. Menuduh itu bahasa Arabnya bukan fitnah, nak, qadpah. Maka dalam fikih disebut haddul qadhab. Ponis-ponis hukum bagi orang yang menuduh. Qadpah namanya. Tapi nggak populer qadpah di kita. Ya. Nambah lagi, syirik di kita. Syirik adalah iri. Ditambah dengan iklan Pepsodent, ketika si putri memegang sikat gigi diambil oleh yang putra, syirik. Makin kuat lagi orang memahami bahwa iri itu syirik. Masya Allah. Iri itu bahasa Arabnya hasad. Bukan hasud. Hasad. Hasadun. Ya, itu iri. Kalau syirik itu menduakan Tuhan. Musyrik itu. Syirik itu masdar daripada syaraka. Sedangkan isyrok adalah asyroka. Tuh, coba pakai ilmu. Penting ilmu? Penting. Jangan sebut belajar tarekat, gak usah belajar ilmu. Untuk apa ada hikmah ilmiah? Ditilulah pangersa Abah itu luar biasanya di situ. Ayo, belajar pengamalan, tapi bimbing dengan ilmu. Ya, bimbing dengan ilmu. Jangan lepas dari ilmu. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Jadi kalbu adalah dimensi batininya. Kalau mau pakai bahasa ekstrim, kalbu adalah dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Apa katanya? Kayak nggak berani kamu ngomong gitu. Apa katanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani takwim yang sering dibahas adalah lihat wujud manusia. Lihat hidungnya. Tidak seperti hidung ayam. Betul, itu ahsani takwim.
Lihat bulunya. Ayam marah-marah pada manusia karena bulunya disebut sama. Di punggung bulu ayam, di paha bulu ayam, di dada ayam, di nasirah bulu ayam, di buntut bulu ayam. Coba jelema di luhur rambut luhureun panon, halis nu kahareup bulu panon luhureun bibir, kumis dina gado, janggot dina kelek bulu, kelek dina dada bulu, dada dina bitis bulu. Tuh. Lewat. Kira-kira kiai sengaja melewat apa lupa? Masa kesenangan harus lupa? Tapi ada kaidah wahadfu mayulamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. 20 hari alfiah selesai di Azainiyah. Sebagai khodim Suryalaya. Ya. Sebagai khodim Suryalaya saya terus memperdalam ilmu untuk kader-kader dai-dai tarekat ke depan supaya dai-nya tidak limbung. Kalau kurang ilmu nanti dakwahnya limbung, begitu ditanya abdi mah teh guruna mah kitu. Bagaimana menjadi benteng tarekat Anda kalau ilmunya sedikit? Ya, ayo belajar. Di antara adab thariqat yang saya tulis 24 dari Al-Anwarul Qudsiyah ada Al-Muthala'ah. Artinya menambah pengetahuan. Menambah bacaan, perbaiki yang merasa bacaannya belum sesuai dengan tajwid, jangan terlalu cepat berkelit. Pak, bacaannya salah. Yang penting kalbu. Ya benar sih. Tapi juga kalau bacaan jelek kan nggak enak ke telinganya. Sholawat Bani Hashim, Allahumma sholli ala Nabiyil Hashim Muhammadin ala alihi wasallim taslima. Da disarwakeunana jeung kopok konang pan. Kendeng dek buah kopi rarangeyan wasallim. Jadi Pak Jajan nggak boleh yang begitu, bukan nggak boleh. Kalau bisanya cuma begitu aja dulu. Tapi jangan terlalu istiqomah begitu. Adakan perbaikan, kan gitu ya. Ulah pokoknya orang seumur hidup mau bisa diomekan. Nu penting. Kalau Bu, itu zindik itu, kezindikan. Ya sudah hinggap dalam diri virus zindik, hati-hati. Baik. Nih adab-adab thariqah yang 24 itu dari 500 halaman Al-Anwarul Qudsiyah yang oleh pengersa Abah saya diberikan izin membaca melalui Al-Mukarram pengersa Aang di Ciceri, dan saya diberi oleh beliau yang fotokopinya karena dulu Anwarul Qudsiyah sulit. Setelah saya baca selesai 500 halaman, saya singkat menjadi 1 halaman. Dibekalkan kepada para ikhwan. Ikhwan pertama yang meminta adalah Singapura, Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'aksara adabal muridi fit tariqi, alaika bil ilmi wal amali bit tahqiqi. Betapa banyak tata krama seorang murid dalam thariqat. Alaika mesti kamu bil ilmi mengetahuinya, wal amal dan amalkan bit tahqiq dengan nyata. Zi arba'atu aisyruna arjul barakah. Ini 24. Karena kenapa 24 Pak Jejen? Arjul barakah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun 24 huruf. Sama dengan Sirul Asrar kita ikuti. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Yang pertama keyakinan bahwa gurumu adalah mursyidmu. Ini selingan ini yang sedang saya bahas kalbu tadi ya, jangan lupa. Tapi karena saya ngomong adab barusan jadi selingannya segini. Panjang juga. 2 jam selingannya nggak apa-apa. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyid. Jangan ragu-ragu. Syekhmu, pengarsa Abah adalah mursyidmu. Ini gimana Pak Jijan antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung boro-boro nyaho ilmu. Bodoh kata toloy aseh we cek Arab mah.
Di kampung saya ada Syekh Ajum, Ki Ajum, Syekh Icup, Ki Icup, Syekh Ibong. Kalau bahasa Syekh menurut bahasa sehari-hari, ya. Tapi kalau Syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya, walaupun beliau masih muda. Syekh di Mesir ada Syekh Ashraf. Orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau, termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al-Mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya, kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu Pak Yai? Malu, Syekh Ashraf 7 tahun jadi Syekh, saya sudah 40 tahun tak jadi Syekh. Syekh Ashraf 7 tahun jadi wali nih. Jen jadi wali-wali daya. Jadi wali ente atau ngilu-ngilu ka para wali. Piraku sugan jadi penumpang ya. Masa jadi masinis semua ya. Kereta api dari Bandung ke Surabaya masinisnya 1-2 orang lah. Penumpang kalau masinis sampai, penumpang juga jadilah penumpang yang baik ya. Kita ini penumpang yang baik, tapi penumpang yang mengikuti. Nah, mursyid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Itu supaya jelas mursyid itu. Jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursyid, mutasyayikh, mursyid-mursydan. Saya, wah Pak, kalau targetnya pengen jadi mursyid, pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursyidnya sudah dekat mati, lalu saya jadi wakil, lalu dia mati, jadilah saya mursyid. Wow, Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini, hidungnya mancungin Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak?